jatuh, lukai hati, dimanapun itu, I'll find you. Saat kau lemah dan tak berdaya, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat kau takut, oh dan tersesat, dimanapun itu, I'll find you. Air matamu takkan terjatuh, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Takkan menyerah, ku ada untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian yang menyapa Anda di kesempatan hari ini, hari Senin 20 Desember 2021 mendengar ya. Dan kita akan bersama di pengarus utama gender untuk edisi hari ini. Ada satu topik yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya. Dan topik kita, sahkan RUU PRT sebagai bentuk penghargaan negara terhadap pekerja rumah tangga. Dan sebentar kami akan bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Rosmiati Sain. Beliau adalah Direktur LBH APIK Makassar. Dan sebentar juga kami akan mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung, bertanya langsung terkait topik kita di 0821 3333 9440. Untuk itu pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar, Kanal Inspirasi.
ingin selalu denganmu. Betapa senang hatiku jika saja perasaanmu seperti yang ku rasakan. Di tidurku kamu mulai mengganggu setiap mimpiku. Di setiap hariku ingin rasanya kau ada selalu. Terkadang sedih hatiku saat aku tahu dirimu selalu membohongiku. I don't wanna be just friend with you. Ku ingin lebih dari itu. I don't wanna be just friend with you. Ku ingin selalu denganmu. Betapa senang hatiku jika saja perasaanmu seperti yang ku rasa padamu. Di hidupku kamu selalu mengerti yang aku mau. Di setiap hariku ingin rasanya kau ada selalu. Terkadang sedih hatiku saat aku tahu dirimu selalu membohongiku. I don't wanna be just friend with you. Ku ingin lebih dari itu. I don't wanna be just friend with you. Ku ingin selalu denganmu. Betapa senang hatiku jika saja perasaanmu seperti yang ku rasa. I don't wanna be just friend with you. Ku ingin lebih dari itu. I don't wanna be just friend with you. Ku ingin selalu denganmu. Betapa senang hatiku jika saja perasaanmu seperti yang ku rasakan. Seperti yang ku rasa padamu. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Apakah
kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di pengarus utamaan gender kesempatan hari ini pendengar hari Senin awal pekan di 20 Desember 2021. Dan seperti yang sudah kami informasikan di ruang dengar Anda, saat ini kita akan membahas topik kita, sahkan RUU PRT sebagai bentuk penghargaan negara terhadap pekerja rumah tangga. Dan sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami pendengar ada Ibu Rosmiati Sain. Beliau adalah Direktur LBH Apik Makassar. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rosmiati Sain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan baiklah, di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender kali ini seputar topik sahkan RUU PRT sebagai bentuk penghargaan negara terhadap pekerja rumah tangga. Mungkin sebagai awal di perjumpaan kita, Ibu Rosmiati ada sedikit pengantar yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar kita, silakan. Ya, yes. Silakan Ibu Rosmiati Sain seputar pengantar sebelum kita mulai kebersamaan kita di pengarus utamaan gender saat ini. Ya, selamat siang, selamat pagi, menjelang siang, para pendengar dimanapun saat ini berada. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita bicara soal pekerja rumah tangga. Iya, karena tema kita kali ini adalah pekerja rumah tangga. Sebenarnya kita pasti akan berlandaskan pada kebijakan yang sudah ada, terutama pada ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Saya kira sangat jelas juga di pasal 28 setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Seperti itu saya kira. Kemudian di pasal 28 kita juga sangat jelas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, kemudian jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta kepastian hukum yang betul-betul adil serta perlakuan yang sama, seperti itu. Jadi intinya ada jaminan bahwa setiap warga negara itu punya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga ketika kita bicara PRT sebagai pekerja rumah tangga dalam hal ini, saya kira perlindungan itu penting untuk diakses dengan maksimal juga bagi mereka, karena saya kira sudah ada jaminan di dalam undang-undang dasar kita. Baik, ada jaminan ya Ibu Rosmiati Sain. Dan buat Anda juga mendengar, kami akan sebentar menerima jaringan telepon Anda di 082133339440. Buat Anda yang ingin berkomentar atau mungkin langsung mengirimkan komentar Anda di kolom chat kami, karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nah, Ibu Rosmiati Sain, kembali ke topik kita ini. Sebenarnya bentuk perlindungan seperti apa ini yang tertuang dalam RUU PRT yang baru saja disahkan ini, Ibu? Iya, sebenarnya kalau kita bicara bentuk perlindungan, saya kira ada banyak ya. Ada banyak hal yang penting diatur di dalam RUU, sebenarnya RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, saya kira ada banyak hal yang menjadi krusial kenapa sampai kita terus mendorong RUU ini. Nah, yang pertama kita memahami bahwa ada dua konteks ya yang diatur di dalam ada dua golongan yang ada di dalam RUU PPRT tersebut. Nah, yang pertama adalah ketika kita bicara soal pekerja rumah tangga, tentunya ada pekerja rumah tangga yang bekerja secara paruh waktu dan juga ada yang bekerja penuh waktu itu ya. Itu yang menjadi catatan untuk kita semua. Nah, sehingga kategorisasi PRT itu didasarkan pada waktu kerja dan beban kerja yang dia rasakan seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga saya kira di dalam RUU itu juga nanti akan ada perjanjian kerja yang akan diatur secara jelas dalam RUU tersebut, karena terus terang selama ini PRT itu kan hanya bekerja
serabutan. Serabutan, iya. Tidak semua PRT itu bekerja dengan ada perjanjian lah yang diatur. Kadang juga memang ada semacam kesepakatan atau perjanjian yang diatur, tetapi itu tidak kesepakatan itu tidak lahir bersama antara pemberi kerja dengan PRT itu sendiri. Seperti itu. Jadi biasanya hanya pemberi kerja menekankan bahwa ini loh yang harus nanti mereka kerjakan dan ini upahnya seperti itu atau gajinya seperti itu. Nah, sehingga Iya, Ibu, silakan. Ya, sehingga di dalam RUU perlindungan pekerja rumah tangga tersebut itu penting diatur. Jadi secara normatif itu mulai dari upah, upah, kemudian ada tunjangan-tunjangan, ada THR lah, waktu kerja, waktu istirahat, cuti. Kemudian juga penting ada pelatihan, kemudian juga sampai kapan dia akan bekerja. Nah, semua itu sebenarnya penting diatur di dalam perjanjian tersebut supaya PRT ini tidak tidak bekerja serabutan begitu. Kapan majikan akan memutuskan nanti atau ini. Jadi kalau misalnya dia berhenti di tengah jalan kan ada konsekuensi terhadap pemberhentian tersebut. Jadi boleh dikatakan ada banyak hal yang diatur atau banyak hal yang disiapkan untuk memenuhi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ini ya, Ibu Rosmiati Sain ya. Tadi juga sempat ini Ibu Rosmiati informasikan kalau pekerja rumah tangga ini dikelompokkan ke dalam 2 tipe, yaitu PRT yang paruh waktu dan ada juga PRT yang penuh waktu. Nah, apakah ada perbedaan ini Ibu Rosmiati Sain terkait pemberian upah dan juga hak-hak yang tertuang dalam RUU PPRT ini, Ibu? Iya, nanti sebenarnya akan ada perjanjian yang akan ada dimasukkan di dalam sebuah perjanjian tersebut. Ini kan kesepakatan ini akan lahir kemudian berdasarkan RUU nantinya setelah itu disahkan menjadi undang-undang. Seperti itu. Nah, artinya kalau misalnya dia bekerja paruh waktu, secara otomatis dia akan ada konsekuensi dengan penggajian atau pemberian upah seperti itu. Kalau misalnya dia penuh waktu, itu penuh waktu berarti dia harus berdasarkan jam kerja. Misalnya mulai dari jam 7 pagi kemudian sampai misalnya 8 hari jam kerja misalnya sampai sore misalnya sampai jam 4 atau jam 5. Nah, kadang kan biasa PRT selama ini biasa kan misalnya majikan pulang malam itu biasa menunggu sampai malam, biasa juga bekerja misalnya mulai dari Senin sampai Minggu misalnya atau sampai Sabtu. Nah, harusnya juga bisa dibuatkan semacam aturan bahwa pekerja rumah tangga itu kan sebenarnya masuk juga PRT itu masuk dalam konteks pekerja yang yang harus ada waktu kerjanya, karena kan juga mereka juga butuh istirahat. Karena betul. Kalau mereka capek dan tidak sehat, pasti dia akan bekerja dan dia tidak akan maksimal di dalam bekerja. Nah, kami sebenarnya sebagai pendamping itu pernah menerapkan dulu itu kan kita juga menerapkan karena kita juga penting memanusiakan manusia. Kalau misalkan bekerjanya pagi sampai sore itu jam berapa? Misalnya masuknya pagi jam 7, karena jam 7 itu kan waktu paling ribet misalnya di dalam keluarga. Jadi misalnya di situ masuk otomatis kan dia berhenti di jam 4 sore. Atau di jam 4 sore atau jam 5 sore, dan di situ diantaranya ada jam siang, jam 12 atau jam 1, di situ ada waktu istirahat selama 1 jam, sehingga mereka juga bisa beristirahat, rehat sejenak, kemudian dia lagi melakukan lagi aktivitas. Nah, hanya saja kita juga biasa kadang terkendala dengan persoalan pengupahan. Nah, persoalan pengupahan di sini ya tergantung dari situasi kerja dari misalnya majikan. Kalau misalnya karena itu kan bisa disepakati secara bersama. Misalnya misalnya kalau mau disesuaikan dengan UMR, kan tidak semua rumah tangga itu bisa mereka butuh yang namanya orang yang bisa membantu, tapi yang namanya UMR kadang juga ada yang tidak bisa penuhi itu. Betul. Tetapi kan perlahan yang namanya
upah itu kan bisa disepakati bersama. Jadi kalau misalnya PRT-nya sepakat kan jadi. Tapi kalau misalnya tidak, memang dia kalau dia tidak sepakat kan tidak jadi. Seperti itu bisa dibicarakan. Tapi yang pasti yang terpenting itu adalah bagaimana mereka bisa mereka mendapatkan waktu kerja yang betul-betul dia nyaman. Kan intinya kenyamanan dan keamanan selama dia bekerja. Makanya sebelum ada sebelum mereka menyepakati bahwa dia akan bekerja di satu keluarga, dia juga akan penting mengikuti yang namanya pelatihan kerja istilahnya ya. Pelatihan kerja. Iya, pelatihan kerja yang tentunya diselenggarakan oleh ada balai latihan kerja kayak gitu. Nah, sehingga mereka juga itu punya kapasitas, terutama dalam hal bagaimana mereka meningkatkan kesadaran mereka, kemudian ada pengetahuan yang tentunya berbasiskan perlindungan. Jadi dia bisa melindungi dirinya, kemudian dia bisa juga melindungi perlindungan bersama di dalam keluarga itu. Ini memang menarik ya Ibu Rosmiati Sain, karena banyak hal-hal yang sangat menguntungkan untuk pekerja rumah tangga. Tetapi yang menarik tadi ini, kalau ternyata beban kerja untuk yang penuh waktu Ibu Rosmiati Sain ya, ini apakah seperti pekerja-pekerja lain yang tadi Ibu Rosmiati sampaikan, ada waktu istirahatnya, kemudian dihitung sampai 7-8 jam per harinya. Tapi kan seperti yang kita lihat saat sekarang, banyak sekali asisten-asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga yang memang tinggal di rumah majikannya ini. Seperti apa Anda melihat ini nantinya, Ibu? Sebenarnya itu yang penting untuk diatur. Karena diatur. Nah, bagaimana dengan pekerja rumah tangga yang tinggal? Nah, ini kan yang tinggal ini sebenarnya kenapa penting diatur itu? Karena biasa ada banyak persoalan yang muncul, yang timbul dan dialami oleh pencari kerja, oleh PRT. Karena kalau misalnya tinggal, berarti kan ada konsekuensi tinggal dan makan di dalam rumah tersebut. Makanya ini penting diperjanjikan. Apakah misalnya ketika dia sudah bekerja 8 jam itu startnya misalnya pagi sampai sore, nah apakah setelah jam kerja itu dia hitungannya lembur atau seperti apa? Ini juga penting. Ini juga penting karena pekerjaan malam itu kan kadang tidak terhitung. Kadang PRT sudah tidur dibangunin, misalnya cepat ini ada yang urgen. Nah, apakah itu nanti masuk kategori hitungan lembur seperti apa? Nah, ini penting ada kesepakatan di antara pemberi kerja dan PRT seperti itu. Jadi memang boleh dikatakan ini terobosan baru supaya hak-hak ataupun perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ini juga terpenuhi, Bu Rosmiati Sain ya. Iya betul. Sebenarnya kalau dibilang terobosan, saya kira itu juga bukan terobosan karena harusnya ini sejak lama. Ya sudah diberlakukan, tetapi ini kan niatan untuk sampai ke sana ini kan belum. Apalagi kalau kita bicara RUU PEP PRT ini kan sebenarnya sudah sejak lama. Ini sudah 17 tahun bergulir di DPR dan belum disahkan. Jadi masih tarik ulur. Artinya, ya kalau kita lihat ini berarti masih dianggap sebagai isu yang belum maksimal, belum isu yang tidak urgen begitu untuk dibahas. Padahal ini kan sebenarnya keluar masuk pembahasan kemarin, sudah masuk prolegnas, kemudian keluar lagi kayak begitu. Nah, sehingga ini juga penting mendapatkan perhatian karena ini sebenarnya masuk agenda prolegnas untuk dibahas. Mungkin di tahun 2000 di tahun depan atau seperti apa, tetapi kita kan tidak tahu apakah ini nanti akan disahkan dalam waktu dekat atau seperti apa. Kita doakan bersama ya. Ya, seperti itu. Karena memang saya kira mempekerjakan PRT itu memang penting. Penting ada perlindungan yang diberikan. Jadi perlindungan itu bukan hanya perlindungan terhadap PRT, tapi perlindungan kita bersama. Jadi PRT juga dilindungi, secara otomatis pemberi kerja juga mendapatkan perlindungan. Dia juga nyaman ketika dia meninggalkan rumah, bekerja misalnya di luar, pemberi kerja juga nyaman dengan situasi PRT yang sudah membangun kesepakatan bersama. Tidak lagi misalnya ada
tersendiri dan sebagainya. Masih ada ini hal yang menarik lagi nih Bu, tadi dijelaskan terkait ada jam istirahat ya, jadi hampir sama dengan para pekerja lainnya seperti itu. Apakah sudah dipersiapkan ini terkait kontrol terhadap jam-jam istirahat dari para pekerja rumah tangga ini Bu? Karena biasanya memang waktu jam istirahat tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang Ibu katakan tadi, ada lagi hal-hal urgen seperti itu. Iya. Di waktu istirahat itu sebenarnya adalah waktu yang mana pekerja itu bisa rehat sejenak. Tetapi kalau misalnya ada pemberi kerja misalnya yang menginginkan dia tetap bekerja, ya hitungannya lembur. Oh, hitungannya lembur. Iya, jadi dia ada semacam overtime yang betul-betul dia lakukan. haknya itu. Ya, seperti itu. Jadi diharapkan nantinya ini tetap ada kontrol ya, sehingga hak-hak dari para pekerja rumah tangga tetap terpenuhi, Ibu Rosmiati Sahin ya. Baiklah. Ya, jadi Kami juga akan mengundang dari telepon Anda pendengar untuk bertanya langsung terkait topik kita, sahkan RUU PPRT sebagai bentuk penghargaan negara terhadap pekerja rumah tangga, dan bersama dengan narasumber Rosmiati Sahin. Beliau adalah Direktur LBH Apik Makassar. Silakan. Lain telepon kami di 082133339440 pendengar, atau langsung saja mengirimkan komentar Anda di kolom chat karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nah, yang menarik tadi ini Ibu Rosmiati Sahin terkait perjanjian kerja sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan. Nah, sebenarnya bagaimana ini mekanisme yang akan dijalankan terkait perjanjian kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga ini nantinya yang akan disiapkan, Ibu? Ya, saya kira nanti kalau misalnya kita mau bicara soal perjanjian kerja, saya kira nanti itu menjadi kesepakatan ya antara kedua belah pihak tentunya. Jadi ini kan sudah masuk teknis. Teknis itu tidak diatur dalam undang-undang, tapi nanti undang-undang akan merekomendasikan bahwa nanti akan ada PPK atau peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang nanti akan bicara soal teknis. Jadi perjanjian kerja ini apakah nantinya PRT ini akan curhat terhadap apa yang dia inginkan, begitupun dengan pemberi kerja ya, supaya masing-masing terpenuhi. Ya, sama juga sebenarnya ketika kita melamar pekerjaan, kan ada nanti wawancara ya. Ya, semacam itu, semacam itu. Jadi tidak lagi kayak serampangan kayak seperti yang lalu. Tapi ini tidak masuk dalam ada kategorinya. Kalau misalkan tidak istilahnya orang yang bekerja sama kita itu sudah sejak lama, misalnya ada abdi dalam atau istilahnya, atau kan biasa ada juga keluarga yang tinggal sama kita membantu dalam itu, tidak masuk itu. Oh, tidak masuk ya? Itu tidak masuk. Jadi yang diatur di sini adalah ini memang betul-betul pencari kerja melalui misalnya melalui lembaga-lembaga, bukan penyalur tenaga kerja kayak yang ada selama ini ya, tetapi karena itu tidak berlaku karena selama ini kan ada istilah penyalur tenaga kerja, dan itu biasa menempatkan kemana-mana, itu tidak lagi ada seperti itu, tetapi nanti semua informasi itu kita akan dapatkan misalnya di Balai Latihan Kerja, dan di situ nanti akan ketahuan bahwa ini yang ini yang membutuhkan pekerjaan, kemudian ini nanti yang akan menyalurkan. Jadi kalau penyalur tenaga kerja nantinya itu sudah tidak ada lagi ya. Nanti akan ada lagi, kemudian mungkin ada organisasi yang dibentuk untuk mengurusi ini atau seperti apa. Tetapi yang pasti informasi itu semua akan keluar melalui Balai Latihan Kerja, Balai Latihan yang tempatnya mereka mendapatkan pendidikan atau pelatihan-pelatihan, supaya ini kita kan takutkan, karena kalau misalnya nanti karena ini nanti bisa terpantau ya. Nanti yang akan memberikan informasi, menyalurkan misalnya tenaga kerja itu, kemudian ada pelanggaran yang dilakukan, misalnya mempekerjakan tidak sesuai, misalnya ada eksploitasi tenaga, kemudian ada eksploitasi upah, itu kan masuk dalam kategori nanti trafficking atau apa, itu nanti akan bisa akan ada sanksi yang kena mereka. Mumpung Ibu menjelaskan terkait agen penyalur ini, meskipun akan disahkannya RUU PPRT ini, tetapi yang namanya agen penyalur kayaknya masih menjamur ya, Ibu Rosmiati Sahin, dan boleh dikatakan masih menjadi primadona bagi para pencari kerja begitu. Iya. Tanggapan Anda seperti apa?
Ya, sampai saat ini tuh ya banyak sekali sehingga kami pun biasa mendapatkan pengaduan di kantor bahwa ada banyak pencari kerja, ada banyak korban, misalnya itu ada beberapa perempuan misalnya yang direkrut menjadi tadinya diiming-imingi bekerja di dalam sebuah perusahaan atau diiming-imingi bekerja di dalam rumah tangga tersebut. Tetapi ternyata pas dia bekerja tadinya sebagai menjaga anak dan sebagainya, tapi ternyata pas bekerja itu bukan hanya mengurusi keluarga itu, tetapi juga dia menjaga toko atau bekerja mengangkat barang-barang ini yang tidak harusnya dia lakukan. Jadi selain menjaga anak juga mengerjakan yang lain. Nah ini yang banyak. Jadi sehingga mereka mengadu dan menganggap bahwa dirinya itu dieksploitasi secara tenaga dan secara ekonomi, karena ternyata upahnya hanya upah menjaga anak, tetapi tidak upah pekerjaan lainnya ini tidak termasuk ya. Menjaga anak, bekerja mengurusi keluarga itu, dan ternyata di sela-sela waktu juga dia disuruh mengangkat barang-barang ini, membawa ke toko, membawa kemana kayak gitu, sehingga itu juga penting menjadi istilahnya pantauan. Jadi diharapkan nanti dengan keberadaan RUU disahkannya RUU PPRTE ini sedikit demi sedikit akan menghilangkan agen-agen penyalur ya, Ibu Rosmiati Sain ya. Oke. Ada yang menarik juga ini seputar keseimbangan antara pekerja dengan pemberi kerja. Bagaimana sebenarnya, apakah nantinya ini seperti tadi yang diinformasikan ada sesi semacam kayak wawancara ya dalam tanda kutip, intinya ada hitam di atas putih apa yang harus dijalankan oleh pekerja rumah tangga dan apa yang tidak boleh dilakukan atau disuruhkan oleh para pemberi kerja. Apakah seperti itu nantinya Ibu Rosmiati Sain? Iya, jadi nanti kan di perjanjian kerja itu kan intinya itu paruh waktu dan penuh waktu. Nah, kalau misalnya paruh waktu itu seperti apa? Apakah sampai siang saja atau siang sampai sore saja? Kan seperti itu. Yeah. Nah, di situ nanti akan diperjanjikan apa saja yang dia akan kerjakan, hak-hak normatif apa yang mereka akan dapatkan, kan seperti itu. Kenapa penting ini? Karena kadang kita mempekerjakan asisten rumah tangga atau PRT, tetapi kadang kita tidak sadar, kita menganggap bahwa itu adalah orang kita, dia adalah ini, jadi dia bekerja dalam lingkup rumah kita, apapun disuruhkan itu harus dikerjakan, kan? Padahal nah tentunya ketika misalnya itu diperjanjikan, kan dia juga bisa nanti juga entah itu menolak atau seperti apa, bahwa kerja-kerja saya sudah sampai sini, sudah selesai, dan dia bisa istirahat atau dia bisa pulang dan nanti akan dilanjutkan lagi. Nah, kita harus pahami itu, karena ini kan sama dengan pekerja pekerja yang selama ini juga bekerja entah itu kontrak atau apa istilahnya kalau misalnya di perusahaan atau di pabrik. Nah, itu juga penting seperti itu. Jadi boleh dikatakan para pekerja rumah tangga nanti ini punya hak tolak ya untuk apa yang ditugasi oleh pemberi kerja atau majikannya. Tapi kan biasanya pekerja rumah tangga itu takut untuk takutnya nanti dipecat atau apa. Ini problematika juga Ibu Rosmiati Sain. Ini juga problem. Makanya itu kan ada namanya diklat, ada pelatihan, ada pelatihan istilahnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan sebelum bekerja. Jadi artinya ketika misalnya kewajibannya itu kan sini kita bicara hak dan kewajiban. Betul. Kalau misalnya kewajibannya itu dia sudah laksanakan, dia kan juga sudah bisa menyampaikan bahwa apa yang sudah itu sudah selesai. Jadi bukan menolak begitu saja, tetapi dia punya hak untuk berbicara. Hak untuk berbicara. Dia punya hak untuk berbicara, sehingga ketika misalnya menyampaikan haknya itu, tentunya pemberi kerja ini juga harus mendengar. Tidak otoriter seperti apa yang kita bayangkan selama ini. Jadi kalau misalnya ini sudah seperti ini pasti aman dunia. Itu harapan kita semua Ibu Rosmiati Sain ya. Jadi tidak ada lagi pekerja
kerja kan kita memang tujuan utamanya itu kan memanusiakan manusia. sehingga ketika misalnya dia sudah mengerjakan semua itu secara otomatis dia juga sudah bisa menyampaikan pekerjaan saya sudah selesai dan saya bisa istirahat atau pulang. Nanti besok lagi saya akan lanjutkan, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya si pemberi kerja ini bilang, oh iya masih ada yang harus saya ini, berarti kan lain lagi ceritanya. Bisa jadi dikategorikan sebagai overtime atau lembur. Apalah. Iya, atau apalah, dan kalau misalnya bisa saya dibantu untuk ini ya bisa, tentunya bisa kan. Tapi kan konsekuensi artinya saling pengertian pekerja dengan penerima pekerjaan. Saya menarik dengan kalimat Ibu Rosmiati Sain ini, aman dunia kalau masing-masing pengertian ya. Masing-masing meskipun pekerja rumah tangga tetapi memiliki hak untuk berbicara, menyampaikan apa unek-uneknya seperti itu. Jadi itu harapan kita bersama ya dengan pengesahan RUU PPRT ini, Bu Rosmiati Sain. Iya, bisa juga curhat. Oke. Dan ini juga tadi menarik sempat disampaikan juga oleh Ibu Rosmiati Sain kalau salah satu poin yang ada dalam RUU PRT ini yaitu para pekerja rumah tangga berhak atas pendidikan dan juga pelatihan. Pendidikan serta pelatihan seperti apa ini yang nantinya akan diberikan oleh pekerja rumah tangga ini, Ibu Rosmiati Sain? Iya, kan begini, nanti kan ada ada cakupan kerja nanti. Cakupan kerja, oke. Jadi kalau misalnya dia mau bekerja nanti, misalnya pekerjaannya kamu nanti misalnya memasak dan ini, tentunya dia akan mendapatkan pelatihan bagaimana cara memasak yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh majikan misalnya, kan seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia kerjanya adalah mengurus rumah atau membersihkan, menyetrika, mencuci dan sebagainya, tentunya kan dia juga harus mengikuti pelatihan bagaimana caranya menyetrika yang baik supaya misalnya tidak terbakar atau apa, bagaimana misalnya menggunakan mesin cuci atau menggunakan peralatan-peralatan yang ada di tentunya di rumah yang pemberi kerja tadi, supaya nanti jangan sampai lain disetrika, lain yang terbakar. Jadi itu juga penting. Gunanya adalah sebagai wujud perlindungan sebenarnya untuk melindungi diri pencari kerja, penerima pekerjaan ini, PRT ini, dan juga sebenarnya ada semacam semacam tanggung jawab bersama gitu. Jadi si pemberi kerja juga terlindungi, si penerima kerja juga terlindungi. Jadi kalau misalnya saya menjaga bayi, menjaga anak, ada satu orang misalnya bayi, kemudian ada 2 orang anak misalnya, nah itu seperti apa, kebutuhan anak ini seperti apa, jangan sampai anak-anak yang dijaga ini juga tidak mendapatkan hak-haknya, ini juga penting. Jadi dia juga akan belajar bagaimana memahami hak anak, kemudian dia juga bisa bagaimana kalau misalnya mengurus bayi, misalnya pakai popoknya seperti apa, itu kan nanti akan ditrainingkan semua, supaya mereka tidak salah-salah atau misalnya menggunakan bedak ini yang sesuai, karena jangan sampai bayinya misalnya iritasi dan sebagainya, itu semua nanti akan sebagai bahan belajar mungkin di training tersebut. Jadi kalau misalnya di tempat training itu belum maksimal, tempat training juga harus dikasih masukan. Seperti itu. Jadi nanti disiapkan semuanya, nanti ini diharapkan bisa disatukan di dalam balai diklat ya, sehingga tidak ada lagi tadi kita kembali ke agen-agen penyalur para pekerja rumah tangga, Ibu ya. Itu nanti tidak ada lagi, tapi semua masuk informasi itu keluar dari balai diklat, balai pelatihan kerja tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang butuh tenaga kerja, silahkan mendapatkan informasi dari sini. Ada penyalur tenaga kerja di sini. Seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang biaya, apakah ini gratis atau seperti apa, Ibu Rosmiati Sain? Gratis. Biaya-biaya untuk pelatihan, untuk pendidikan, saya kira itu digratiskan oleh Balai Latihan Kerja, karena ini kan dari pihak pemerintah, jadi dia akan memberikan diklat itu secara gratis. Jadi memang ini kita harapkan bersama ya, informasi ini sampai kepada seluruh para pencari kerja yang memang ingin bekerja sebagai pekerja rumah tangga seperti itu, supaya tidak mendatangi lagi agen-agen penyalur, tetapi langsung masuk di balai pelatihan diklat seperti itu, Ibu Rosmiati Sain ya.
Iya, jadi kalau misalnya besok lusa ada misalnya persoalan terhadap tenaga kerja tersebut, kan bisa langsung komunikasi dengan pihak misalnya yang tadi pemberi informasi tadi, seperti itu. Ya. Baiklah, ini kita akan lanjutkan kembali pendengar Pro 1 RRI Makassar perbincangan kita dengan Ibu Rosmiati Sain, Direktur LBH Apik Makassar yang membahas topik kita sahkan RUU PPRT sebagai bentuk penghargaan negara terhadap pekerja rumah tangga. Sesaat lagi pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Sedang apa dan di mana dia ku mencari namun tak ada kabarnya. Ini kan namanya cinta diam-diam. Ku mulai curiga, ku mulai terganggu. Jangan-jangan ada cinta yang lain. Itu pintu hati yang sepi dan kau buka sepenuh hati. Ternyata aku salah sangka kepadamu. Ku terlalu cemburu. Ternyata kamu benar setia kepadaku. Terima kasih cinta. Ku yakin tujuh hari dalam seminggu ku mencari Ternyata aku salah sangka kepadamu. Ku terlalu cemburu. Ternyata kamu benar setia kepadaku. Terima kasih cinta. Ku tetap .4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kita kembali melanjutkan perbincangan kita pendengar di kebersamaan kita di Pengaruh Utamaan Gender kesempatan hari ini Senin 20 Desember 2021 yang berbicara terkait sahkan RUU PPRT sebagai bentuk penghargaan negara terhadap pekerja rumah tangga, dan masih bersama dengan kami di sini narasumber kami pendengar ada Ibu Rosmiati Sain, beliau adalah Direktur LBH Apik Makassar. Ibu Rosmiati Sain masih semangat ya memberikan informasinya. Karena memang ini luar biasa sekali pemberian, boleh dikatakan penghargaan negara terhadap para pekerja rumah tangga yang ada di tanah air kita, Ibu Rosmiati Sain ya. Dan ini yang menarik ini, yang saya juga masih penasaran apakah dalam RUU PPRT ini
membahas seputar batas usia minimum dan juga maksimum dari seorang pekerja rumah tangga, Ibu Rosmiati. Iya, saya kira seperti itu karena memang kita tidak mentolerir ada pekerja rumah tangga di kategori usia anak. Jadi kalau kita bicara pekerja anak, saya kira zero tolerance untuk pekerja anak. Jadi untuk anak, saya kira kalau usianya pasti di atas 18 tahun lah, intinya seperti itu. Di atas 18 tahun ya. Ya. Oke. Nah, tadi juga kita sudah bahas seputar ada pemberian gaji upah lah, boleh dikatakan entah itu sesuai dengan UMR atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Ada juga biaya yang diberikan untuk kategori lembur, ya, Ibu Rosmiati Sain. Nah, apakah PRT atau pekerja rumah tangga juga ini nantinya akan diberikan hak cuti, Ibu Rosmiati? Ya, hak cuti itu penting. Jadi tetap kan ada ya? Ya, tetap ada. Sama juga di di perusahaan-perusahaan atau di pabrik atau di tempat kerja lainnya, itu kan kita sudah memperjuangkan hak cuti. Cuti itu ada kan cuti hamil, cuti melahirkan, kemudian ada cuti cuti haid. Nah, cuti haid ini juga penting. Jadi cuti haid itu sehari ya, minimal sehari. Karena kan tidak nyaman juga orang bekerja kalau pada saat haid, apalagi misalnya haid hari pertama kah atau hari kedua, kan biasa orang ini. Jadi sehingga cuti itu penting. Nah, sama juga ketika misalnya ada yang mau istilahnya, kalau misalnya cuti melahirkan, itu semua nanti akan diatur secara teknis. Secara teknis ya, tanpa para pekerja rumah tangga itu takut akan ada konsekuensi pemecatan. Jadi semua ada kontrolnya. Ada. Jadi semua nanti akan diatur secara bersama di dalam satu perjanjian. Dan intinya dalam melaksanakan kerja-kerja itu kan juga penting, misalnya ada pengawasan lah yang dilakukan supaya salah satu pihak ini juga tidak mendapatkan persoalan ketika misalnya bekerja. Nah, ini juga penting sebenarnya karena ketika misalnya terjadi persoalan di antara pekerja dengan PRT itu, saya kira model-model penyelesaiannya itu penyelesaian itu penting untuk dibicarakan. Misalnya ada dua, bisa lewat musyawarah, kemudian juga bisa lewat mediasi. Nah, ini juga penting ditekankan misalnya di dalam perjanjian. Apalagi kalau kita bicara PRT, itu kan disamakan dengan pekerja formal lainnya. Jadi itu juga diperbolehkan mereka untuk bergabung misalnya dalam satu serikat pekerja misalnya, baik itu menjadi anggota atau misalnya pengurus, supaya mereka juga terkontrol. Jadi intinya sebenarnya di sini bukan memberikan kapasitas kepada seseorang, itu saya kira bagus, supaya mereka juga bisa misalnya dalam melakukan pekerjaan itu merasa nyaman, nanti akan berkualitas juga. Mereka juga merasa nyaman dan aman bekerja di dalam satu keluarga. Atau sebaliknya keluarga itu juga aman mempekerjakan misalnya PRT ini, seperti itu. Jadi ada timbal balik lah. Ada timbal balik di dalam bekerja. Keseimbangan rasa nyaman dan juga aman antara pemberi kerja dan para pekerja rumah tangga. Baiklah, Ibu, luar biasa sekali ini penghargaan yang diberikan terhadap pekerja rumah tangga kita yang ada di tanah air. Harapannya ini RUU dapat segera diberlakukan dan tentunya ada pengawasannya juga tetap harus dilakukan seperti itu. Dan mungkin di akhir kebersamaan kita di Pengaruh Utama Gender kali ini, Ibu Rosmiati Sain, di last statement ada harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh pendengar kita. Silakan. Iya, harapan kami itu RUU perlindungan pekerja rumah tangga ini itu segera disahkan. Amin. Jadi sebagai wujud perlindungan dan penghargaan kepada wong cilik selaku pekerja rumah tangga. Saya kira seperti itu saja, dan yang pasti
intinya itu kita akan memanusiakan manusia juga sebagai wujud penghargaan dan perlindungan kepada mereka. Setelah itu, terima kasih. Memanusiakan manusia, luar biasa sekali ini. Terima kasih Ibu Rosmiati Sain, Direktur LBH Apik Makassar, sudah bersama dengan kami di Pengaruh Utama Gender edisi hari ini. Sehat selalu Ibu ya, dan tetap semangat ini mendampingi seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita saat ini di PUG edisi Senin 20 Desember 2021. Saya Arti Alfian mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.